Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kina Nazia Aulia Pabutongan dengan NIM 811423035 dari jurusan Kesehatan Masyarakat Peminatan ketiga Universitas Negeri Gorontalo. Pada video ini saya akan membahas analisis studi kasus penerapan perundang-undangan ketiga berdasarkan beberapa kasus kecelakaan kerja yang terjadi di berbagai sektor. Dengan dosen pengampu Ibu Putri Ayuning Tias Mahdang, SKM MKKK. Kecelakaan kerja tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan ada faktor penyebab dan seringkali berkaitan dengan tidak diterapkannya peraturan K3. Melalui beberapa kasus berikut, kita akan melihat bagaimana pelanggaran peraturan dapat berdampak serius, bahkan menyebabkan korban jiwa. Kasus pertama adalah ledakan boiler di pabrik kelapa sawit. Kejadian ini menyebabkan 2 pekerja meninggal dunia dan 6 pekerja mengalami luka bakar serius, serta kerusakan bangunan produksi. Dari hasil investigasi diketahui bahwa tekanan boiler sering melebihi batas, safety valve tidak berfungsi, dan manajemen tetap memaksakan produksi. Selain itu, sertifikat layak operasi sudah kadaluarsa. Operator tidak memiliki sertifikat kompetensi dan tidak ada pemeriksaan berkala. Bahaya utama berasal dari boiler bertekanan tinggi. Tekanan yang melebihi batas dapat menyebabkan kegagalan sistem dan berujung pada ledakan. Risiko yang timbul meliputi kematian pekerja, luka bakar serius, kerusakan fasilitas, dan kerugian ekonomi. Kasus ini melanggar beberapa ketentuan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang mewajibkan pengusaha menjamin keselamatan tenaga kerja dan memastikan peralatan digunakan secara aman. Kemudian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan K3. Selanjutnya, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1988 tentang kualifikasi operator pesawat uap yang mewajibkan operator memiliki sertifikat kompetensi. Dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1982 tentang bejana tekan yang mengatur kewajiban pemeriksaan dan kelayakan operasi boiler. Pihak yang bertanggung jawab adalah perusahaan dan manajemen karena tetap menjalankan produksi dalam kondisi tidak aman. Sanksi yang dapat dikenakan sesuai pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yaitu pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda serta sanksi administratif seperti penghentian operasional dan pencabutan izin. Upaya pengendalian seharusnya perusahaan melakukan pemeriksaan berkala, memastikan sertifikat masih berlaku, dan menggunakan operator yang kompeten. Masuk ke dalam kasus kedua, yaitu keracunan pestisida. Pekerja melakukan penyemprotan pestisida setiap hari tanpa APD yang sesuai dan tanpa pelatihan. Akibatnya 10 pekerja mengalami pusing, muntah, iritasi, dan 2 pekerja mengalami kerusakan saraf. Bahaya berasal dari pestisida jenis organofosfat. Paparan dapat melalui pernapasan, kulit, atau tertelan. Risikonya adalah keracunan akut, iritasi, dan gangguan saraf jangka panjang. Kasus ini melanggar beberapa peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3 Ayat 1 tentang kewajiban mencegah kecelakaan kerja, Pasal 9 Ayat 1 tentang kewajiban memberikan informasi berbahaya, dan Pasal 14 huruf C tentang penyediaan APD. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 Ayat 1 yang menyatakan pekerja berhak atas perlindungan K3, serta Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3 yang mewajibkan pelatihan dan pengendalian risiko. Dalam kasus ini, pihak yang bertanggung jawab adalah perusahaan atau pengusaha, karena memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja.
Perusahaan seharusnya menyediakan alat pelindung diri yang sesuai, memberikan pelatihan penggunaan pestisida, serta memastikan lingkungan kerja aman dari paparan bahan kimia berbahaya. Apabila perusahaan terbukti melanggar, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, khususnya pada pasal 15, yaitu pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, perusahaan juga dapat dikenakan sanksi administratif. Untuk mencegah kejadian serupa, perusahaan seharusnya melakukan beberapa upaya pengendalian, seperti pertama, yaitu menyediakan alat pelindung diri yang sesuai seperti respirator khusus pestisida, sarung tangan, pakaian pelindung, dan pelindung mata. Yang kedua, ada memberikan pelatihan kepada pekerja tentang cara penggunaan pestisida yang aman dan bahaya bahan kimia. Yang ketiga, menyediakan dan menempelkan MSDS agar pekerja memahami sifat bahaya bahan kimia. Dan yang keempat, menyimpan pestisida di tempat khusus yang aman dan terpisah dari area makan. Dan terakhir, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mendeteksi penyakit akibat kerja sejak dini. Kasus ketiga adalah kecelakaan kerja pada proyek konstruksi gedung. Seorang pekerja jatuh dari ketinggian sekitar 15 meter saat melakukan pemasangan backing. Akibat kejadian tersebut, pekerja meninggal dunia dan proyek dihentikan sementara. Berdasarkan hasil investigasi awal, diketahui bahwa pekerja tidak menggunakan full body harness, tidak pernah mendapatkan pelatihan kerja di ketinggian. Bahaya utama dalam kasus ini adalah bekerja di ketinggian. Pekerjaan pada bangunan bertingkat memiliki risiko yang sangat tinggi, terutama jika tidak disertai sistem pengamanan yang memadai. Risiko yang dapat terjadi antara lain pekerja terpeleset, kehilangan keseimbangan, dan akhirnya jatuh dari ketinggian. Akibatnya bisa berupa cedera berat hingga kematian, seperti yang terjadi pada kasus ini. Kasus ini melanggar beberapa peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, khususnya Pasal 3 Ayat 1 yang mewajibkan pengusaha menjamin keselamatan tenaga kerja. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86 Ayat 1 yang menyatakan bahwa pekerja berhak mendapatkan perlindungan K3. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3 yang mewajibkan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko, dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 yang mewajibkan adanya rencana keselamatan konstruksi pada setiap proyek. Pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini adalah perusahaan konstruksi atau seperti manajer proyek, karena mereka memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai standar keselamatan kerja. Apabila terbukti melanggar, perusahaan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 15 berupa pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda. Selain itu, dapat juga dikenakan sanksi administratif. Untuk mencegah kejadian serupa, perusahaan seharusnya melakukan beberapa upaya pengendalian. Seperti yang pertama, menyediakan alat pelindung diri seperti full body harness, helm, dan sepatu keselamatan. Dan yang kedua, memasang sistem pengaman seperti guard rail di area kerja. Ketiga, memberikan pelatihan tentang prosedur kerja aman di ketinggian. Yang keempat, menyusun dan menerapkan rencana keselamatan konstruksi. Dan yang terakhir, melakukan pengawasan rutin agar semua pekerja mematuhi prosedur keselamatan. Kasus yang keempat adalah kebakaran pada gudang bahan kimia. Kebakaran terjadi akibat percikan listrik dari instalasi yang rusak yang memicu bahan kimia mudah terbakar. Akibatnya, 3 pekerja mengalami luka bakar dan gudang mengalami kerusakan parah. Dari hasil investigasi,
Ditemukan bahwa tidak ada label bahan kimia, tidak tersedia APAR, dan tidak ada pelatihan darurat. Bahaya utama berasal dari bahan kimia mudah terbakar dan instalasi listrik yang tidak aman. Risikonya meliputi kebakaran, ledakan, dan paparan asap yang beracun. Kasus ini melanggar beberapa peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Permenaker Nomor 4 Tahun 1980, Permenaker Nomor 187 Tahun 1999, dan PP Nomor 50 Tahun 2012. Pihak yang bertanggung jawab adalah perusahaan karena tidak memastikan sistem keselamatan berjalan. Sanksi yang dapat diberikan berupa pidana kurungan atau denda. Sanksi yang dapat diberikan berupa pidana kurungan atau denda serta sanksi administratif seperti penghentian kegiatan atau pencabutan izin. Upaya pencegahan yang seharusnya dilakukan berupa menyimpan bahan kimia sesuai standar, memberikan label dan MSDS, memeriksa instalasi listrik secara rutin, dan menyediakan APAR, serta memberikan pelatihan tanggap darurat kepada pekerja. Kasus kelima yaitu paparan debu silika. Kasus ini terjadi pada pekerja di area pertambangan. Pekerja terpapar debu silika dalam jangka waktu yang lama tanpa perlindungan yang memadai. Akibatnya, pekerja mengalami batuk kronis, sesak napas, dan gejala awal penyakit paru seperti silikosis. Dari hasil investigasi, ditemukan bahwa tidak dilakukan pengukuran kadar debu, tidak ada pengendalian di sumber, dan pekerja tidak menggunakan respirator yang sesuai. Bahaya utama berasal dari debu silika yang terhirup. Risikonya adalah gangguan pernapasan, penyakit paru kronis, hingga penurunan kualitas hidup pekerja. Kasus ini melanggar beberapa peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Permenaker Nomor 5 Tahun 2018, Permenaker Nomor 8 Tahun 2010, dan PP Nomor 50 Tahun 2012. Pihak yang bertanggung jawab di sini adalah perusahaan karena tidak mengendalikan paparan bahaya. Sanksi yang dapat diberikan pidana atau denda serta sanksi administratif seperti peringatan hingga penghentian kegiatan. Upaya pengendalian yang harus dilakukan seperti melakukan pengukuran kadar debu secara rutin, mengendalikan debu di sumber, menyediakan respirator yang sesuai, dan memastikan penggunaannya, serta melakukan pemeriksaan kesehatan berkala untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Kasus keenam yaitu kecelakaan forklift. Kasus ini terjadi di area gedung logistik. Seorang pekerja tertabrak forklift yang sedang beroperasi dan mengalami cedera yang serius. Dari hasil investigasi diketahui bahwa tidak ada pemisahan jalur antara pejalan kaki dan forklift, dan operator memiliki keterbatasan pandangan. Bahaya utama dalam kasus ini adalah alat angkat dan angkut, yaitu forklift, tanpa pengaturan yang baik. Alat ini dapat menjadi sumber kecelakaan. Risikonya meliputi tertabrak, terjepit, hingga cedera serius pada pekerja. Kasus ini melanggar beberapa peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, PP Nomor 50 Tahun 2012, dan Permenaker Nomor 8 Tahun 2020. Pihak yang bertanggung jawab di sini adalah perusahaan karena tidak mengatur sistem kerja yang aman. Sanksi yang dapat diberikan yaitu pidana atau denda serta sanksi administratif seperti peringatan hingga penghentian operasional. Upaya pencegahan yang seharusnya dilakukan yaitu memisahkan jalur forklift dan pejalan kaki, memberikan rambu keselamatan, membatasi kecepatan forklift, dan memastikan operator terlatih serta melakukan pengawasan kerja secara rutin. Kasus terakhir yaitu sengatan listrik. Kasus ini terjadi pada seorang teknisi listrik saat melakukan perbaikan mesin. Teknisi tersebut tersengat listrik karena arus belum diputus sepenuhnya. Akibatnya, korban mengalami luka bakar dan gangguan pada jantung. Dari hasil investigasi, ditemukan bahwa tidak dilakukan prosedur lockout dan take out, dan tidak ada pengamanan sumber listrik.
Bahaya utama berasal dari arus listrik aktif, risikonya meliputi sengatan listrik, luka bakar, hingga kematian. Kasus ini melanggar beberapa peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Permenaker Nomor 12 Tahun 2015, dan PP Nomor 50 Tahun 2012. Pihak yang bertanggung jawab adalah perusahaan karena tidak menerapkan prosedur keselamatan listrik. Sanksi yang dapat diberikan pidana atau denda serta sanksi administratif seperti peringatan hingga penghentian kegiatan. Upaya pencegahan yang harus dilakukan yaitu menerapkan prosedur lockout takeout sebelum melakukan perbaikan, memastikan arus listrik benar-benar terputus, dan menggunakan APD yang sesuai, serta memberikan pelatihan keselamatan listrik kepada teknisi. Dari seluruh kasus yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan kerja tidak terjadi secara kebetulan, melainkan disebabkan oleh kelalaian dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Mulai dari tidak adanya pengendalian bahaya, kurangnya pelatihan, hingga pelanggaran terhadap peraturan, semuanya berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan kerja. Oleh karena itu, penerapan ketiga harus dilakukan secara konsisten dan menjadi tanggung jawab bersama, baik oleh perusahaan maupun pekerja. Dengan penerapan yang baik, risiko kecelakaan kerja dapat diminimalkan dan keselamatan pekerja dapat lebih terjamin. Saya Kina Naza oleh Paptungan, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.